Dua peristiwa berlangsung hampir bersamaan dalam rentang waktu 24 jam yang mengguncang Timur Tengah. Amerika Serikat untuk pertama kalinya dalam sejarah mengerahkan jet tempur siluman paling canggih yang pernah diciptakan umat manusia, F-22 Raptor, ke wilayah Israel. Hampir dalam waktu yang sama, pejabat Hizbullah Lebanon berbicara kepada kantor berita AFP dengan pernyataan yang mengejutkan banyak pihak. Mereka tidak akan merespon secara militer jika Amerika Serikat melancarkan serangan terbatas terhadap Iran. Dua berita itu bukan kebetulan. Keduanya adalah bagian dari satu narasi besar yang sedang membentuk ulang lanskap geopolitik Timur Tengah dan berpotensi dunia menjelang perundingan nuklir putaran ketiga antara AS dan Iran yang berlangsung di Geneva, Swiss, hari ini, Kamis 26 Februari 2026. F-22 Raptor, senjata paling rahasia AS, akhirnya menginjakan kaki di Israel. 11 unit F-22 Raptor Angkatan Udara AS mendarat di Pangkalan Udara Ofda yang terletak di Gurun Negev, Israel Selatan, pada Selasa malam waktu setempat. Sebelumnya, 12 unit F-22 terekam lepas landas dari Royal Air Force Lakenheath di Inggris, namun satu unit dilaporkan harus kembali ke Lakenheath sesaat setelah lepas landas, akibat masalah teknis yang diduga berkaitan dengan kebocoran bahan bakar. Seluruh pergerakan ini terekam oleh para plane spotter dan peneliti intelijen sumber terbuka (OSINT) yang videonya kemudian menyebar secara viral di media sosial. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah AS mengerahkan F-22 Raptor ke Israel untuk keperluan operasional, bukan sekedar latihan bersama. F-22 yang hanya dioperasikan oleh Angkatan Udara AS dianggap sebagai pesawat tempur air superiority paling canggih di dunia. Meski sudah tidak lagi diproduksi, pesawat ini begitu tinggi tingkat kerahasiaannya sehingga Departemen Pertahanan AS tidak pernah menjualnya kepada pemerintah negara manapun. Pengerahan ini dikonfirmasi oleh seorang pejabat AS kepada Times of Israel dan New York Times. Laksamana Muda Purnawirawan David Deptula menggambarkan langkah ini sebagai persiapan untuk sikap yang lebih agresif terhadap Iran dan potensi kerjasama dengan Israel dalam serangan. Inilah bagian yang paling strategis dari berita ini. Para pejabat AS menjelaskan kepada The Wall Street Journal bahwa penggunaan pangkalan udara Israel memungkinkan Angkatan Udara AS untuk menyebarkan kekuatan udaranya di berbagai titik strategis, alih-alih memusatkannya di sejumlah lapangan udara regional yang posisinya lebih dekat ke Iran, dan karena itu lebih mudah dijangkau oleh rudal balasan Iran. Dengan kata lain, Israel difungsikan sebagai titik dispersi bagi kekuatan udara AS. Apabila Iran membalas dengan serangan rudal ke pangkalan AS di Teluk Persia, seperti yang pernah terjadi pada Juni 2025 saat Iran menghantam pangkalan AS yang sudah dikosongkan di Qatar, maka kerugian aset udara AS dapat diminimalkan karena kekuatannya tidak terkonsentrasi di satu tempat. F-22 Raptor adalah produk dari Lockheed Martin dan Boeing, pertama kali terbang pada 1990 dan mulai aktif bertempur pada September 2014 saat menyerang sasaran di Suriah. Dalam konteks potensi konflik dengan Iran, berikut kapabilitasnya yang paling relevan. Stealth Extreme. F-22 memiliki penampang radar yang setara dengan bola baja kecil berdiameter beberapa sentimeter. Ini membuatnya nyaris tidak terdeteksi oleh sistem pertahanan udara canggih Iran, termasuk sistem S-300 buatan Rusia yang dimiliki Tehran. Super Cruise. F-22 mampu terbang pada kecepatan supersonik dalam jangka panjang tanpa menyalakan afterburner. Ini berarti ia dapat menjangkau wilayah Iran jauh lebih cepat dari pesawat manapun dengan konsumsi bahan bakar yang relatif efisien. Persenjataan tersembunyi. Seluruh senjata disimpan di dalam badan pesawat dan hanya dibuka sepersekian detik sebelum peluncuran, menjaga profil siluman tetap utuh hingga momen terakhir. Ini berbeda dari pesawat konvensional yang membawa senjata di bawah sayap dan mudah terdeteksi radar. Electronic Warfare. Selain supremasi udara, F-22 juga mampu melakukan perang elektronik,
membutakan sistem radar dan komunikasi musuh sebelum gelombang serangan berikutnya tiba. Pengerahan F-22 ke Israel merupakan bagian dari penumpukan militer AS yang menurut para analis adalah yang terbesar sejak Perang Teluk 1991. Lebih dari 160 penerbangan militer AS ke Eropa dan Timur Tengah telah tercatat sepanjang Februari 2026 sebagai bagian dari kampanye ini, mencakup jet F-35A, F-15A Strike Eagle, F-16, serta pesawat tanker KC-135 dan KC-46. Di antara aset terbesar yang dikerahkan adalah USS Gerald Ford, kapal perang terbesar di dunia yang saat ini berlayar di Mediterania Timur. Berdasarkan data intelijen sumber terbuka, lebih dari 300 pesawat militer AS kini tersebar di seluruh Timur Tengah. Hizbollah bicara, "Kami tidak akan campur tangan, tapi ada garis merah." Seorang pejabat Hizbollah Lebanon yang tidak mau disebutkan namanya menyatakan kepada AFP bahwa kelompoknya tidak akan ikut campur secara militer jika AS melancarkan serangan terbatas terhadap Iran. Namun ia menegaskan bahwa serangan langsung terhadap pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei merupakan garis merah bagi kelompok tersebut. Secara harfiah, pejabat itu menyatakan, dalam hal terjadinya serangan terbatas AS terhadap Iran, posisi Hizbollah adalah tidak akan ikut campur secara militer. Namun ia menambahkan bahwa kelompok itu akan mengangkat senjata jika AS dianggap ingin memprovokasi kejatuhan rezim Iran atau menarget pemimpin tertinggi. Ini adalah pernyataan paling eksplisit yang pernah keluar dari mulut pejabat Hizbollah terkait kemungkinan sikap mereka dalam skenario konflik AS-Iran. Artinya, Hizbollah secara terbatas membuka jendela keselamatan bagi serangan militer AS, asalkan itu tidak berkembang menjadi perang ganti rezim atau ancaman langsung terhadap kepemimpinan tertinggi Iran. Hizbollah bukan kelompok pinggiran, ia adalah proksi militer terkuat Iran di kawasan, kelompok yang memiliki puluhan ribu roket dan rudal yang bisa menjangkau seluruh wilayah Israel, sekaligus kekuatan yang pernah bertempur habis-habisan melawan Israel dalam konflik 2023-2024, dalam konflik yang berakhir dengan gencatan senjata November 2024. Pemimpin Hizbollah, Naim Qassem, memang sebelumnya menyatakan bahwa kelompoknya tidak akan tinggal netral jika Iran diserang AS, namun ia menghentikan janji itu sebelum menyebut pembalasan militer langsung. "Kami akan memilih pada waktunya bagaimana bertindak dan apakah akan ikut campur atau tidak," kata Qassem dalam pidato televisi bulan lalu. Kini pernyataan AFP mengisi celah itu dengan lebih jelas. Tidak akan ada intervensi jika serangan bersifat terbatas. Ada beberapa alasan struktural di balik pernyataan ini. Pertama, kondisi Hizbollah yang sangat melemah. Perang 2023-2024 menguras habis kekuatan Hizbollah. Ribuan pejuangnya tewas, kepemimpinannya dihancurkan melalui serangkaian serangan targeted Israel, termasuk pembunuhan Sekjen Hasan Nasrallah, dan sebagian besar arsenalnya hancur. Walaupun diperkirakan masih menyimpan puluhan ribu roket, Hizbollah saat ini sedang dalam posisi yang lemah dan kemungkinan besar tidak memiliki sumber daya untuk masuk ke babak baru pertarungan dengan Israel di sepanjang perbatasan utara. Kedua, ancaman Israel yang sangat nyata. Israel mengirim pesan tidak langsung kepada Lebanon bahwa apabila Hizbollah ikut campur dalam perang AS-Iran manapun, Israel akan menghantam Lebanon keras-keras, menargetkan infrastruktur sipil termasuk Bandara Beirut. Ketiga, desakan pemerintah Lebanon. Perdana Menteri Lebanon Nawaf Salam meminta Hizbollah untuk tidak menyeret negaranya ke dalam konflik baru dengan menyatakan, petualangan Gaza memberlakukan biaya tinggi bagi Lebanon. Kami berharap tidak akan terseret ke dalam petualangan lain. Keempat, kalkulasi rasional. Hizbollah sadar bahwa terlibat dalam konflik AS-Iran saat kondisinya sedang lemah bisa berarti kehancuran total. Berbeda dari 2006 atau 2023, kali ini ia tidak punya kemewahan untuk berspekulasi bahwa Israel akan bertahan dalam perang berlarut-larut. Titik yang paling genting adalah ini. Hizbollah menyatakan bahwa serangan yang ditargetkan kepada pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei adalah garis merah. Ini bukan soal simbolisme, ini soal kelangsungan hidup ideologi.
Hizbollah dibentuk dan dibesarkan di bawah naungan teologi Wilayat Al-Faqih, sebuah doktrin yang menempatkan pemimpin tertinggi Iran sebagai otoritas agama dan politik tertinggi. Ancaman terhadap Khamenei bukan sekedar ancaman terhadap Iran, melainkan ancaman terhadap keberadaan dan identitas Hizbollah itu sendiri. Jika kita menyusun keping-keping berita yang ada, gambarannya menjadi sangat jelas. AS telah menempatkan lebih dari 300 pesawat militer, 2 gugus taska kapal induk, pembombol B-2, dan kini F-22 Raptor di kawasan. Para pejabat keamanan nasional senior AS telah dibriefing bahwa seluruh kekuatan yang diperlukan untuk melaksanakan aksi militer potensial diperkirakan akan siap pada pertengahan Maret 2026. Tenggat waktu Trump jatuh di awal Maret, waktu yang tersisa sangat sempit. Namun di saat yang sama, Hizbollah yang selama ini menjadi variabel paling tidak terduga dalam kalkulasi militer telah mengirimkan sinyal bahwa mereka tidak akan otomatis ikut berperang. Ini secara strategis menguntungkan AS dan Israel. Mereka tidak perlu memperhitungkan front Lebanon sebagai bagian dari skenario serangan terbatas. Bagi Lebanon, situasinya terasa seperti deja vu yang mengerikan. Negara itu baru saja keluar dari kehancuran akibat perang Hizbollah-Israel 2023-2024. Infrastrukturnya belum sepenuhnya pulih. Pemerintahan barunya masih mencoba berdiri tegak, dan kini ancaman perang baru sudah berdiri di depan pintu. Pejabat Lebanon mengungkapkan rasa takut mereka terhadap reaksi berantai. Serangan Amerika terhadap Iran, pembalasan Hizbollah ke Israel, diikuti respon Israel yang masif terhadap Lebanon. Bagi negara-negara Teluk dan seluruh Timur Tengah yang lebih luas, penumpukan militer AS yang belum pernah terjadi sejak 2003 ini adalah pengingat pahit bahwa kawasan mereka tetap menjadi arena yang bisa dinyalakan oleh kekuatan-kekuatan besar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.